Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. 3 cita-cita mulia menurut hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi 3 cita-cita itu yang pertama adalah bercita-citalah jadi pengusaha, jadi orang kaya, jadi konglomerat yang baik. Kenapa? Karena dengan jadi orang kaya kita bisa membangun masjid. Dengan menjadi orang kaya kita bisa membangun pesantren. Dengan menjadi orang kaya kita bisa berinfak, bersedekah, zakat, bahkan naik haji. Dengan jadi orang kaya kita bisa menghidupi syiar agama kita. Dengan jadi orang kaya kita bisa punya harga diri dari umat-umat yang lainnya. Maka usahakan kalau bisa kita bercita-cita berprofesi jadi pengusaha yang kaya. Tentu berlatar belakang hadis nanti di ujung. Tapi camkan, jadilah bisnismen yang hebat, jadilah entrepreneurship yang hebat, jadilah pengusaha yang hebat, supaya umat punya harga diri dan supaya iman umat terjaga. Karena kadangkala kadzal fakru ayakuna kufron, sangat dekat antara kekufuran dengan kefakiran. Kufur yaitu keluar dari iman kepada Allah, dan fakir adalah tidak punya apa-apa, serba kekurangan. Akhirnya imannya bisa digadaikan untuk mie instan, imannya digadaikan untuk 5 kilo beras, imannya digadaikan untuk 100-200 ribu perak karena miskin. Maka usahakan jadi orang kaya. Kalau satu dan lain hal jadi orang kaya tidak bisa, tidak punya modal, tidak punya skill, tidak punya networking, maka usahakan cita-cita kedua. Jadilah ulama. Kenapa jadi ulama? Karena dengan jadi ulama kita bisa menebar banyak kebaikan. Dengan jadi ulama kita bisa banyak pahala. Kita menerangkan tahajud, ada ribuan orang tahajud, maka kita mendapat semua pahala orang yang tahajud. Kita menyampaikan keutamaan sedekah, ada ribuan orang sedekah, maka kita dapat pahala orang yang sedekah. Karena mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilih. Barang siapa yang menyampaikan atau menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Maka alangkah mulianya para ulama, alangkah banyak amalnya para ulama. Kenapa? Ulama punya santri ribuan, dia terangkan tentang tahajud, semua santri ribuan tahajud, maka pahalanya mengalir ke ulama itu. Dari satu santri yang ribuan itu ditebarkan disampaikan kepada ibu-ibu pengajian yang jumlahnya 300 orang, maka pahalanya yang 300 orang itu pun sampai ke ulama itu. Bisa-bisa MLM, multi level pahala dari ilmunya para ulama. Maka kalau tidak bisa jadi orang kaya, bertekad hidup sekali-kalinya supaya jadi ulama. Yang nomor ketiga, pertama pengusaha, kedua ulama, yang ketiga karena satu dan lain hal jadi pengusaha tidak, karena satu dan lain hal jadi ulama tidak, masih ada kesempatan satu lagi. Jadilah orang tua yang punya anak soleh. Kenapa? Karena ketika anak soleh kita sudah terbujur di kubur atau sakit terkapar di kamar, terus ada anak soleh yang mengurus kita kalau sakit.
Ada anak soleh yang mendoakan kita kalau kita sudah wafat, maka pahalanya mengalir. Anak kita tahajud, pahalanya mengalir. Anak kita sedekah, pahalanya mengalir. Anak kita haji, pahalanya mengalir. Anak kita baca yasin, pahalanya mengalir. Anak kita duha, pahalanya mengalir. Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kita yang mendidiknya, yang membiayainya, yang membesarkannya, yang mengirimkan ke pesantrennya, pahalanya mengalir kepada kita. Masya Allah. Maka jangan berkecil hati yang tidak jadi orang kaya, jangan berkecil hati yang tidak jadi ulama. Masih ada kesempatan satu lagi bagi kita untuk supaya kelak di akhirat terus ada amal jariah yang mengalir ke barjah, yaitu anak yang soleh. Apakah 3 cita-cita tadi ada dasar hadisnya? Ada. Idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'ulah. Ketika anak Adam meninggal, putus semua amalnya. Tidak ada lagi tahajud karena orang meninggal tidak bisa tahajud. Tidak ada lagi sedekah karena orang meninggal tidak bisa sedekah. Tidak ada lagi tilawah, tidak ada lagi sholat berjamaah karena orang meninggal sudah tidak bisa beramal ibadah. Tapi ada yang terus mengalir ke alam barjah kita padahal sudah tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah yaitu wakaf karena jadi orang kaya. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat karena kita jadi ulama. Kalaupun tidak ada wawaladun solihun, anak yang menghantarkan doa-doa terbaik bagi ayahandanya, bagi ibundanya. Mudah-mudahan kita kalau tidak jadi orang kaya, jadi ulama, mudah-mudahan punya anak yang soleh. Tapi kepada jemaah yang masih muda, kejar, jadilah kalau bisa ya ulama, ya pengusaha. Pada akhirnya mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita jadi pengusaha, mentakdirkan kita jadi ulama. Kalaupun tidak, mudah-mudahan mentakdirkan anak kita soleh yang menghantarkan doa-doa bagi kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin.